Selamat pagi Mbak Nilam. Pagi. Nah, senang sekali bisa bertemu Mbak Nilam kembali. Masih ingat ya Mbak dengan saya? Sih. Baik. Jadi sesuai dengan janji saya, di sini kita akan membahas cara berpikir positif terhadap diri sendiri dan bagaimana cara menghargai diri Mbak Nilam sebagai individu yang berharga. Nah, sebelumnya gimana nih perasaan Mbak Nilam hari ini? Saya hari ini sudah merasa lebih tenang, Mbak, karena saya sudah bisa mengusir suara-suara yang datang. Oke, jadi Mbak Nilam sudah merasa tenang ya Mbak, karena sudah bisa mengendalikan suara-suara tersebut. Bagaimana tidurnya Mbak Nilam semalam? Apakah nyenyak? Ya, tidur saya sudah lebih nyenyak. Sudah lebih nyenyak ya Mbak? Baik. Gimana nih? Apakah Mbak Nilam masih merasa terganggu dengan pikiran-pikiran Mbak Nilam? Iya, kadang masih terganggu, tapi saya sudah bisa mengatasinya. Oke, baik. Jadi Mbak Nilam masih merasa terganggu, tetapi juga bisa mengendalikan suara-suara tersebut ya. Nah, apa yang Mbak Nilam lakukan ketika suara-suara itu masih muncul? Ya, saya melakukan seperti yang kemarin saya pelajari, Mbak, dan itu beneran bisa hilang suaranya. Beneran bisa hilang ya Mbak, setelah kita mempelajari teknik-teknik cara mengusir suara-suara tersebut. Iya. Baik, jadi karena Mbak Nilam sudah bisa mengendalikan suara-suara tersebut dengan teknik yang pertama kita pelajari itu, sekarang kita berlanjut untuk membahas cara berpikir positif ya Mbak, dan menghargai diri sebagai individu yang berharga. Nah, jadi untuk sesi kali ini sekitar 30 menit, untuk tempatnya di sini saja. Apakah Mbak Nilam bersedia? Sedia. Baik, jadi pada sesi kali ini saya ingin mengajak Mbak Nilam nih mengobrol tentang bagaimana Mbak Nilam memandang diri Mbak Nilam sendiri. Nah, memandang diri sendiri ini disebut dengan persepsi diri. Nah, persepsi diri sendiri itu merupakan cara Mbak Nilam menilai dan merasakan diri sendiri, termasuk anggota tubuh Mbak Nilam sendiri ya Mbak. Nah, perasaan tidak suka atau kurang nyaman terhadap kondisi tubuh Mbak Nilam sendiri itu memang sering muncul ya Mbak, dan itu sering terjadi juga. Terus membicarakan tentang persepsi diri itu bisa membantu Mbak Nilam memahami perasaan Mbak Nilam sendiri terhadap penerimaan diri Mbak Nilam dengan cara yang lebih baik. Nah, tujuan kita membahas persepsi diri pada sesi kali ini yang pertama supaya Mbak Nilam itu dapat mengekspresikan perasaan Mbak Nilam sendiri. Nah, selain itu juga Mbak Nilam bisa memahami perasaan tersebut. Dan yang terakhir, Mbak Nilam bisa menerima kondisi tubuh Mbak Nilam secara lebih baik. Nah, hal-hal yang disiapkan yaitu suasana. Nah, suasana ini sudah disiapkan agar Mbak Nilam bisa nyaman bercerita, sehingga harapannya bisa membantu Mbak Nilam mengekspresikan perasaan serta pikiran yang lebih positif ya Mbak. Untuk cara melakukannya yaitu jika Mbak Nilam merasa tidak menyukai bagian tubuh tersebut, nah mari kita coba lihat dari perspektif yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda ya Mbak. Mbak Nilam bisa mengekspresikan perasaan-perasaan terhadap kondisi tubuh Mbak Nilam di kertas ya Mbak. Nah, misal saya contohkan terlebih dahulu ya Mbak. Nah, Mbak Nilam bisa mencoba menuliskan perasaan Mbak Nilam sendiri. Nah, silakan Mbak Nilam bisa menuliskan perasaannya sendiri dan supaya pikiran Mbak Nilam itu lebih tenang. Mbak Nilam bisa menuliskannya dengan jujur karena di sini tidak ada salah ataupun benar. Jadi Mbak Nilam bisa menuliskan dengan apa adanya. Seperti ini. Ya, bagus sekali Mbak Nilam. Mbak Nilam sudah bisa menulis
dengan baik ya Mbak. Ini merupakan salah satu cara Mbak Nilam dalam mengekspresikan perasaan Mbak Nilam sendiri, supaya Mbak Nilam bisa memahami perasaan Mbak Nilam sehingga Mbak Nilam merasa pikirannya lebih tenang ya Mbak. Nah, setelah menulis ini gimana nih perasaan Mbak Nilam? Ya, saya merasa lebih bisa memahami perasaan saya, lebih tenang. Oke, jadi Mbak Nilam sudah berhasil ya Mbak menulis dengan mengekspresikan perasaan Mbak Nilam sehingga Mbak Nilam merasa lebih bisa memahami sehingga dan membuat pikiran Mbak Nilam merasa lebih tenang lagi. Ya. Baik Mbak Nilam, setelah sesi ini berakhir, Mbak Nilam bisa terus menulis untuk mengekspresikan perasaan Mbak Nilam. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara melakukan hal-hal baik atau kegiatan positif ketika menghadapi masalah. Ya. Nah, untuk pertemuan besok sama seperti hari ini yaitu jam 9 untuk tempatnya di sini saja. Bagaimana, apakah Mbak Nilam bersedia? Sudah. Baik, jika begitu Mbak Nilam bisa beristirahat kembali dan saya izin pamit ya Mbak. Ya. Selamat siang. Ya.